Perkenalkan, nama saya Syafa Nadia Aritama Wahyudin dengan NIM 1119085 dari kelas 11 3B24A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavelina Tias Hardi Santika dengan NIM 1119072 dari kelas 11 3B24 dari Universitas Bina Sarana Informatika Cikarang. Nama saya Ayu Fitriana, NIM 111911107, kelas 11 3B24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Dayani dari kelas 11 3B24 dengan nomor NIM 111906654. Perkenalkan, nama saya Hini Afrina Humairoh dari kelas 11 3B24 dengan NIM 111905556. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Dayani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang administrator atau user. Di sini ada hak administrator, yaitu bisa mengakses semua menu yang ada, terutama mengelola admin, itu untuk menambahkan penggunaan aplikasi apakah sebagai admin atau user. Yang kedua ada menu, itu untuk menambahkan menu baru atau menghapus menu yang tidak diperlukan lagi. Kemudian ada komponen gaji. Di sini untuk menentukan besaran komponen gaji yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian ada user atau operator. Itu hanya dapat untuk mengakses menu karyawan. Pertama, untuk menambahkan atau menghapus data karyawan. Selanjutnya ada divisi, itu untuk menambahkan atau menghapus data divisi atau bagian yang terdapat dalam perusahaan. Selanjutnya yang ketiga ada jabatan, itu untuk menambahkan atau menghapus data jabatan yang dipunyai karyawan. Kemudian ada rekap absen, itu untuk melihat data absensi karyawan. Selanjutnya yang terakhir ada rekap gaji, melihat data besaran gaji kotor karyawan dan mencetak faktur gaji. Saya Oktavelina Tias Hardi Santika akan melanjutkan presentasi di nomor 3, yaitu tentang aplikasi. Aplikasi ini digunakan untuk absen dan untuk melakukan penggajian. Yang pertama untuk absen, caranya dengan cara login menggunakan NIP, kemudian masuk dan pulang. Dan pada saat penggajian itu melibatkan admin lalu user. Ketika admin yaitu melakukan menu lalu komplain gaji, dan user itu meliputi karyawan, rekap absen, rekap gaji. Lalu rekap gaji tersebut menjadi sebuah faktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Fitriana dari kelas 11 3B24. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan absensi. Setelah kita masuk ke aplikasi, di sini akan tampil absensi karyawan PT Sekar Cahaya Teknik. Lalu kita lakukan login dengan masukkan NIP. Kemudian akan tampil selamat datang Mahasti Wiandita absensi masuk. Lalu jika karyawan tersebut ingin absensi pulang, karyawan tersebut tinggal log out. Kemudian di sini saya akan menjelaskan aplikasi gaji. Di sini kita masukkan email dan password, kemudian login, lalu akan ada tampilan seperti ini. Saya Hini Afrina Humairoh akan menjelaskan latar belakang. Gaji atau upah mengambil peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan karena upah merupakan salah satu faktor pendorong dalam kinerja karyawan sebuah perusahaan. Sistem penggajian merupakan proses yang menentukan tingkat penggajian pegawai, memantau atau mengawasi, yang mengembangkan serta mengendalikan gaji pegawai. Agar upah dapat diterima sesuai dengan hak karyawan, maka perusahaan membutuhkan sistem dan prosedur yang baik. Sistem penggajian karyawan tidak lepas dari kehadiran karyawan, maka dalam aplikasi ini include pula absensi karyawan yang akan menentukan besaran gaji atau upah yang diterima karyawan per bulannya. Untuk cara kerja terbagi menjadi dua, absensi dan admin. Untuk melakukan absensi, kita harus menjalankan aplikasinya dengan
memasukkan alamat link absensi. Untuk absensi, terus memasukkan NIP karyawan yang sudah terdaftar, seperti di bawah ini, lalu mengklik submit. Dan mengklik absensi masuk pada tampilan yang ada di laman. Untuk data absensi dapat dilihat di menu admin pada rekap absensi. Absensi dilakukan 2 kali pada saat masuk dan pulang. Untuk melakukan absensi pulang, sama seperti saat absensi masuk, melakukan login pada laman absensi, lalu mengklik tanda lonceng merah pada laman. Cek. Oke. Menjelaskan database. 2. Database dibuat melalui sistem PHP MyAdmin agar pembuatan lebih mudah, yang diberi nama db_absent, yang terdiri atas tabel admin yang berisi ID, nama, email, password, role ID, status ID, dan image. Lalu ada divisi yang terdiri atas ID, nama divisi, status aktif, created, dan update. Data absen, ID, pegawai ID, date, tanggal, masuk, pulang, jam kerja, lembur, keterangan, created, dan update. Ada tabel jabatan yang berisi ID divisi, nama jabatan, status aktif, created, dan update. Lalu ada K yang dimaksud dengan karyawan, data karyawan yang berisi ID, nama, NIP, tempat tanggal lahir, gender, status, divisi ID, jabatan ID, komponen ID, alamat, telepon, image, status aktif, created, dan update. Lalu ada komponen. Untuk komponen gaji yang terdiri atas ID, kelompok jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, uang transport, uang makan, uang lembur, created, dan update. Migration yang terdiri dari ID dan migration. The user access menu yang terdiri dari ID, role ID, menu ID, created add, dan update add. Ada user menu yang terdiri dari ID, menu, created, dan update. Ada user role yaitu ID, role ID, roles, created, dan update. Lalu ada user status yang terdiri atas ID, status, created add, dan update. Lalu ada user submenu yang terdiri atas ID, menu ID, title, URL, icon, aktif, created, dan update. Dalam membuat sebuah program, rancangan sangat penting untuk dilakukan agar tepat guna sebuah program. Setelah membuat database, yang harus dilakukan adalah dengan membuat alur pemrograman, yaitu dengan membuat root pada web.
Untuk root yang digunakan, di sini terdapat out untuk login, ini buka absen untuk absensi, login absensi, absen untuk absen, admin untuk login admin, divisi untuk penggunaan divisi, pengaturan divisi, jabatan untuk bagian jabatan dan input jabatan, komponen gaji untuk menginput komponen gaji, karyawan untuk data karyawan dan input karyawan, rekap untuk rekap gaji, menghitung totalan gaji, dan menu untuk menampilkan semuanya. Lalu, dilanjutkan dengan membuat controller untuk menjalankan perintah yang ada pada root. Controller yang dibuat terdapat pada app http controller. Di sini terdapat absen controller. Absen controller digunakan untuk karyawan menginput data absen. Dan untuk absen controller satunya untuk menjelaskan bahwa masuk atau tidak seorang karyawan. Lalu ada admin menggunakan use admin rule, return, fungsi return, public function, index, dan lain-lain. Lalu ada out controller untuk login dan pada dashboard. Lalu ada controller menjalankan perintahnya, lalu divisi controller untuk menjalankan controller divisi yang terdapat pada app user active, divisi, fungsi if else, return view. Lalu ada jabatan controller menggunakan fungsi public function, class, return, if else. Lalu ada karyawan digunakan untuk menginput data karyawan seperti nama, NIP, mau sama menggunakan public function, menggunakan return view. Ada komponen controller untuk menginput komponen gaji. Lalu ada menu controller menggunakan if else, return view untuk menginput user submenu, menu, index. Untuk menentukan user submenu menggunakan return view. Lalu ada recap controller, ada use apps, apps jabatan, app karyawan, menggunakan kelas recap controller, public function, if else, return view. Lalu ada user controller. Setelah membuat perintahnya, lalu untuk menampilkan apa yang harus ditampilkan pada web dapat dibuat di view.
Ada absensi untuk menampilkan laman absensi. Untuk login box nanti ada submit untuk mensubmit absensi untuk menandakan dia masuk atau tidak. Lalu ada rekap absen untuk perhitungan absensi. Lalu ada admin, create blade untuk membuat tambahan anggota admin, untuk edit, untuk mengubah data yang sudah ada. Lalu ada index blade untuk menampilkan data admin. Ini coding yang digunakan. Lalu ada divisi, dapat create untuk membuat tambahan divisi. Lalu ada edit blade untuk mengedit, dan index blade untuk menampilkan data yang sudah diinput. Jabatan, create blade untuk membuat tambahan jabatan. Ada edit blade untuk mengedit. Index blade untuk menampilkan data jabatan. Lalu ada karyawan, create blade, ada untuk edit, untuk faktur karena pada karyawan bisa dicetak faktur gaji. Kalau di sini ada tampilan faktur, ada indeks untuk menampilkan tampilan data yang sudah ada, dan show blade. Lalu ada komponen sama menggunakan create blade, edit, index blade, lalu ada layout, lalu ada main blade untuk penjelasan data, site, desktop, lalu ada menu, edit blade, ada index blade, lalu rekap faktur, untuk dashboard dapat dilihat pada rancangan dashboard aplikasi atau program. Lalu untuk login, memasukkan NIP, ada NIP untuk memasukkan NIP pada tampilan login, dan welcome blade untuk tampilan depan aplikasi. Ini pengaturan kanan dan kiri, jarak, font, untuk warna, ukuran font, margin, aplikasi. Setelah membuka alamat aplikasi, akan menampilkan tampilan login seperti ini. Yang harus dilakukan adalah memasukkan email dan password. Tampilan admin dan user berbeda pada dashboardnya. Untuk admin, contohnya, masukkan email yang sudah terdaftar dan password. Lalu sign in.
akan tampil tampilan admin dan user. Apabila hanya untuk user, yang tampil hanya user saja. Kenapa? Karena pada tampilan admin, komponen gaji tidak dapat sembarang orang untuk melihatnya. Hanya admin saja. Yang terdapat pada tab admin adalah tab user dengan role admin dan user. Di sini terdapat Syafa Nadia dengan email syafa27tamat untuk admin. Lalu ada Ayu Fitriana dengan ayu@gmail sebagai user. Kita bisa menambahkan data dengan mengklik tambah data. Contohnya seperti role merupakan admin atau user. Kita coba untuk user. Foto, untuk profil, lalu password, lalu status, aktif, dan pengulangan password. Lalu simpan. Ini disebut juga dengan create. Akan tambah data Desi Kurnia sebagai user. Lalu ada menu, yang terdiri dari nomor, menu ID, title, URL, icon, status. Lalu ada user, jabatan, dan yang lain-lain. Kita juga dapat mengedit di sini. Lalu komponen gaji. Komponen gaji ini sebagai dasar perhitungan gaji. Di sini jabatan yang terdapat ada manajer divisi, kepala divisi, staf atau operator dengan gaji pokok 7 juta, 5 juta 600, 3 juta 850 dengan tunjangan jabatan 785.000. Lalu tunjangan keluarga 350.000, 280.000, 200.000. Lalu uang transport 50.000, 35.000, 20.000, uang makan 50.000, 35.000, 20.000. Uang lembur, manajer divisi tidak punya uang lembur, lalu ada kepala divisi 25.000 dan staf operator 20.000. Juga dapat menambahkan data seperti tadi. Untuk penjelasan user, kita lakukan dari login. Untuk admin tetap bisa mengakses user, karena admin juga merupakan karyawan, jadi pasti bisa mengakses data user. Kita login melalui akun user. Masukkan email dan password, lalu sign in.
Yang tampil hanya tabel user saja, karena role-nya merupakan user. Di sini terdapat ada dashboard. Untuk lamannya, karyawan. Untuk anggota karyawan, tabel karyawan, lalu divisi. Nama divisinya administrasi produk, purchasing. Lalu ada jabatan. Dapat nama divisi, nama jabatan. Lalu rekap absen dari absensi yang telah dilakukan dapat dilihat di sini. Akan terdeteksi apabila karyawan sudah ditambahkan. Rekap absen, contoh Syafa Nadia sebagai manajer administrasi, hadir 10, alfanya 1, lemburnya 4. Untuk detail ada di sini. Akan terhitung jam absen masuk dan absen pulangnya. Akan terhitung jam lemburnya, jam kerjanya. Dapat nama karyawan, NIP, divisi, jabatan. Lalu ada rekap gaji. Syafa Nadia, ada nama, jabatan, status gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, uang transport, uang makan, uang lembur, dan total kotor. Contohnya, apabila perhitungannya benar, akan kita dapat mencetak faktur, mengklik faktur, seperti ini. Dia akan langsung terhitung gaji pokoknya, tunjangan jabatannya, tunjangan keluarga, uang transport, uang makan. Kenapa tunjangan keluarganya hanya 35.000? Karena user Syafa belum memiliki keluarga, jadi tunjangannya 35.000. Ada PHP, pajak, BPJS, kehadiran, dan gaji pokok, simpanan wajib koperasi, dan sos keluarga karyawan. Jumlah kotor 8.735.000. Lalu jumlah potongannya 1.300.000. Pendapatan bersihnya 7.703.200. Kesimpulan, dari pembahasan mengenai sistem penggajian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Sistem informasi penggajian karyawan dapat membantu dalam pengelolaan penggajian karyawan, sehingga menghasilkan informasi yang valid. Lalu, membangun sistem informasi akuntansi penggajian yang memfasilitasi pembuatan berbagai surat lembur penghitungan gaji secara otomatis sehingga dapat mengurangi masalah human error. Dengan diterapkannya sistem ini, diharapkan segala kendala tentang keterlambatan dan tidak akuratnya laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah penggajian karyawan dapat diatasi. Lalu, membangun sistem informasi akuntansi penggajian yang mengintegrasikan seluruh data penggajian serta juga dapat menghasilkan informasi penggajian dalam bentuk berbagai laporan yang diperlukan dalam aktivitas penggajian serta disajikan secara cepat dan akurat.